Halo teman-teman mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar hari ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan digital kita sehari-hari, yaitu web browser. Judul video kita adalah Mengenal Web Browser dan Alternatif Open Source Terbaik. Coba bayangkan berapa banyak waktu yang kalian habiskan di depan layar. Baik itu di laptop atau ponsel, menggunakan browser untuk mencari informasi, mengerjakan tugas, atau bahkan sekadar menonton video. Web browser adalah pintu gerbang utama kita menuju dunia internet. Tapi, pernahkah kalian berpikir tentang jenis browser yang kalian gunakan dan mengapa itu penting? Browser tidak hanya soal tampilan, tetapi juga fleksibilitas, kompatibilitas, dan yang terpenting privasi serta keamanan data kita. Di sini, konsep open source memainkan peran besar. Browser open source memungkinkan kita tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga memiliki kendali lebih atas perangkat lunak yang kita gunakan. Di video ini, tujuan kita adalah 1. Memahami keragaman web browser yang ada. 2. Menjelaskan mengapa browser open source bisa menjadi pilihan cerdas untuk kebutuhan sehari-hari, terutama bagi kita yang aktif dalam dunia teknologi. Web browser adalah aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan kita mengakses informasi di internet. Sederhananya, browser itu seperti kendaraan yang membawa kita menjelajahi World Wide Web. Beberapa browser populer seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Namun, saat kita mengembangkan aplikasi web, tantangan muncul. Misalnya, di Gorontalo, banyak mahasiswa menggunakan kombinasi perangkat. Ada yang menggunakan Windows, macOS, atau Linux. Karena itu, sebagai pengembang, kita tidak bisa hanya fokus pada satu browser tertentu. Inilah mengapa mendukung berbagai browser menjadi sangat penting untuk memastikan aplikasi kita bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja. Kita lihat tabel berikut yang menunjukkan beberapa browser populer berdasarkan platform. Melihat tabel ini, kita bisa memahami bahwa ada berbagai pilihan browser yang masing-masing memiliki keunggulan sesuai kebutuhan platform tertentu. Sebagai contoh, di Linux, browser seperti Mozilla Firefox atau Conqueror sering digunakan karena sifatnya yang open source dan integrasinya yang baik dengan ekosistem perangkat lunak bebas. Hal ini menjadi relevan di lingkungan kampus seperti kita, di mana banyak mahasiswa menggunakan Linux karena fleksibilitas dan hemat biaya. Namun di sisi lain, browser seperti Google Chrome, meskipun populer, memiliki keterbatasan dari segi privasi. Google dikenal mengumpulkan data pengguna untuk keperluan iklan. Bandingkan ini dengan browser open source seperti Firefox atau Brave, yang lebih menekankan privasi pengguna. Browser juga memainkan peran besar dalam kompatibilitas lintas platform. Misalnya, jika kita sedang mengembangkan aplikasi web untuk tugas akhir atau proyek kampus, kita harus memastikan aplikasi itu berjalan dengan baik di browser yang digunakan oleh dosen atau teman-teman kita. Entah itu di Windows, Linux, atau Mac. Jadi, teman-teman, memahami web browser dan memilih alternatif yang tepat bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang mendukung kebebasan dan privasi digital kita. 1. Apa itu open source web browser? Kalian pasti sering menggunakan browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari untuk browsing, belajar, atau bahkan main game online, bukan? Nah, ada dua kategori besar browser, open source dan closed source. Apa bedanya? Open source versus closed source. Open source berarti kode sumber browser ini terbuka untuk umum. Siapapun yang memiliki kemampuan teknis dapat melihat, memodifikasi, atau meningkatkan kode tersebut. Contohnya adalah Mozilla Firefox. Sedangkan closed source seperti Google Chrome memiliki kode sumber yang hanya bisa diakses oleh perusahaan pembuatnya. Ini mirip dengan masakan khas Gorontalo. Bayangkan kalian tahu resep dan cara memasaknya. Itu seperti open source. Kalian bisa menyesuaikan bumbu sesuai selera. Sementara jika kalian hanya tahu makanannya tanpa tahu resepnya, itu seperti closed source. Kelebihan open source browser. 1. Fleksibilitas. Karena kodenya terbuka, kalian bisa menambahkan fitur sesuai kebutuhan. Misalnya, di komunitas TI, kalian bisa menyesuaikan browser untuk optimalisasi tugas kuliah atau proyek. 2.
Keamanan. Banyak orang mengaudit kode open source. Ini memastikan tidak ada celah keamanan yang tersembunyi. Sebaliknya, pada closed source, kita harus percaya penuh pada perusahaan. 3. Kinerja. Browser open source seringkali ringan dan efisien. Contohnya, Brave atau Midori sangat cocok untuk laptop berspesifikasi rendah. 4. Transparansi. Dengan open source, kalian tahu apa yang terjadi dengan data kalian. Berbeda dengan browser seperti Chrome yang sering dikritik karena mengumpulkan data pengguna. Kenapa Google Chrome bukan pilihan ideal? Meskipun Chrome populer, ada beberapa kekurangan. Pertama, bloatware. Chrome sering membawa fitur tambahan yang sebenarnya tidak kalian butuhkan. Privasi. Google dikenal menyimpan dan memanfaatkan data pengguna untuk iklan. Ketergantungan pada Google. Hal ini membuat kalian tidak sepenuhnya memiliki kendali atas pengalaman browsing. Mengapa memilih open source browser? Sekarang, mari kita lihat alasan-alasan kuat untuk beralih ke open source browser. Pertama, hemat biaya. Browser open source gratis. Selain itu, mereka tidak menjual data kalian untuk mendapatkan uang. Ini adalah solusi ideal untuk mahasiswa yang ingin menjaga privasi tanpa biaya tambahan. Kedua, keamanan yang lebih baik. Browser seperti Firefox atau Brave memiliki pembaruan keamanan yang cepat karena banyak kontributor dari seluruh dunia yang bekerja untuk memperbaiki bug. Ketiga, dukungan komunitas. Browser open source memiliki komunitas besar yang aktif. Jika ada masalah, kalian bisa mencari solusi di forum atau bahkan bertanya langsung di komunitas lokal IT. Keempat, pembaruan cepat dan konsisten. Karena sifat open source, browser ini menerima pembaruan yang cepat. Contohnya, Firefox sering memperbarui fitur keamanan, membuatnya tetap relevan. Rekomendasi browser open source. Berikut beberapa pilihan browser yang bisa kalian coba. Firefox, ringan, cepat, dan sangat bisa disesuaikan. Ideal untuk kebutuhan kuliah seperti membuka banyak tab untuk referensi. Brave, fokus pada privasi dan bebas iklan. Cocok untuk kalian yang tidak suka terganggu. Midori, browser minimalis, cocok untuk perangkat dengan spesifikasi rendah. Chromium, basis dari Google Chrome, tetapi tanpa pengumpulan data yang berlebihan. Bayangkan kalian sedang mengerjakan proyek akhir dan laptop kalian lemot saat membuka banyak tab di Chrome. Dengan browser seperti Firefox atau Brave, kalian bisa bekerja lebih lancar tanpa terganggu performa yang melambat. Browser open source terbaik. Saat ini, ada banyak browser open source yang tersedia, masing-masing dengan fitur unik yang menjadikannya menarik untuk berbagai kebutuhan. Berikut ini adalah daftar browser open source terbaik yang perlu kalian ketahui. 1. Firefox. Firefox adalah salah satu browser open source paling populer. Browser ini mendukung berbagai platform, termasuk Windows, Linux, dan Mac. Dengan banyak add-on yang bisa kalian tambahkan, Firefox sangat fleksibel. Bagi yang peduli dengan privasi, Firefox memiliki fitur-fitur canggih seperti pelindungan pelacakan tracking protection. Kedua, Mint. Jika kalian sering merasa laptop terlalu lambat karena terlalu banyak tab, coba gunakan Mint. Browser ini dirancang minimalis, ringan, dan fokus pada performa. Mint cocok untuk kalian yang sering bekerja dengan banyak tugas sekaligus. NetSurf. NetSurf adalah pilihan untuk kalian yang ingin browser super cepat dengan penggunaan sumber daya minimal. Browser ini sangat cocok untuk perangkat dengan spesifikasi rendah. Midori. Midori memberikan pengalaman browsing yang cepat dan mendukung pengembangan aplikasi berbasis web. Ini bisa jadi pilihan bagus untuk kalian yang sedang belajar pengembangan web. Brave. Brave terkenal karena fokusnya pada privasi dan bebas iklan. Browser ini secara otomatis memblokir pelacak dan iklan. Jika kalian pernah terganggu dengan iklan pop-up, Brave adalah solusi yang tepat. Chromium. Chromium adalah basis dari banyak browser populer, termasuk Google Chrome. Namun, sebagai open source, Chromium tidak memiliki fitur pengumpulan data Google. Cocok bagi kalian yang peduli dengan privasi, tapi tetap ingin menikmati antarmuka seperti Chrome. GNOME Web. GNOME Web adalah pilihan yang bagus untuk pengguna Linux, terutama yang menggunakan lingkungan desktop GNOME. Browser ini terintegrasi dengan baik dengan aplikasi-aplikasi lainnya di Linux. Qt Web Browser ini menawarkan pengalaman pengguna yang mudah dengan fitur tabbing. Sangat cocok untuk kalian yang suka mengatur banyak halaman dalam satu waktu. Waterfox.
WaterFox adalah varian dari Firefox yang lebih ringan dan tanpa iklan. Jika kalian butuh browser yang bisa menjalankan add-on lawas dari Firefox, ini pilihan terbaik. Basilisk. Basilisk adalah alternatif ringan untuk Firefox. Browser ini dirancang untuk efisiensi dengan fitur yang mirip Firefox. Pelmoon. Pelmoon adalah browser yang fokus pada kinerja dan efisiensi. Jika kalian sering menggunakan browser untuk tugas-tugas berat, seperti pengolahan data atau desain, Pelmoon bisa menjadi pilihan. Diskusi dan kebutuhan pengguna. Ketika memilih browser, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan kalian. Privasi. Jika kalian ingin menjaga privasi data, Firefox atau Brave adalah pilihan tepat. Ringan. Untuk laptop dengan spesifikasi rendah, NetSurf atau Mint adalah solusinya. Kompatibilitas. Jika kalian butuh browser yang kompatibel dengan banyak platform, Chromium adalah pilihan yang bagus. Fitur tambahan. Untuk pengembang web Petabe, Midori dan GNOME Web menawarkan integrasi dan dukungan yang sangat baik. Misalnya, untuk mahasiswa Gorontalo yang sering mengakses e-learning atau platform lokal, browser seperti Firefox atau Brave bisa memberikan pengalaman yang optimal tanpa terganggu iklan atau pelacak. Kesimpulan dan penutup. Itulah sekilas tentang browser open source terbaik. Dengan menggunakan browser open source, kalian tidak hanya mendapatkan alat yang fungsional, tetapi juga mendukung ekosistem teknologi yang lebih terbuka dan transparan. Cobalah beberapa browser yang sudah kita bahas tadi, dan temukan mana yang paling cocok untuk kebutuhan kalian. Selanjutnya kita bahas tantangan dan pertimbangan. Tantangan dalam mendukung berbagai browser, dan bagaimana strategi memilih browser standar untuk organisasi. Sebagai mahasiswa TI, kalian pasti sering menggunakan berbagai browser, seperti Chrome, Firefox, atau Brave kan? Nah, bayangkan, saat kalian mengembangkan aplikasi, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, agar aplikasi tersebut bisa diakses oleh semua pengguna, terlepas dari browser yang mereka gunakan. Yes. Tantangan dalam mendukung berbagai browser. Ketika mengembangkan aplikasi web, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan aplikasi bekerja dengan baik di berbagai browser. Mengapa? Karena setiap browser memiliki cara kerja dan fitur yang berbeda. Contohnya, Firefox mendukung banyak OS, sementara Safari sangat terintegrasi dengan macOS. Tantangan ini mencakup 1. Beban pengujian dan pemeliharaan. Misalnya, jika kalian mengembangkan aplikasi yang digunakan oleh mahasiswa di UNG, kalian harus menguji aplikasi tersebut di Firefox, Chrome, hingga browser mobile seperti Samsung Internet. 2. Masalah kompatibilitas dengan plugin dan fitur tertentu. Bayangkan kalian ingin menampilkan animasi interaktif di aplikasi berbasis web, tetapi plugin yang kalian gunakan tidak didukung di browser tertentu. 3. Keterbatasan pada sistem tertentu. Di Gorontalo, mungkin sebagian besar mahasiswa menggunakan Windows dan Android, tetapi ada juga pengguna Linux. Contoh spesifik, di Linux, Flash tersedia, tetapi beberapa plugin Windows lainnya tidak bekerja dengan baik. Dari tantangan-tantangan ini, kalian dapat melihat pentingnya fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi web. Strategi memilih browser standar untuk organisasi. Organisasi, termasuk universitas atau perusahaan teknologi, seringkali memilih untuk menggunakan standar tunggal pada browser mereka. Ini dilakukan untuk mengurangi beban dukungan teknis dan pelatihan pengguna. Strategi 1. Menggunakan standar tunggal. Misalnya, banyak kantor di Gorontalo mungkin mengandalkan browser bawaan seperti Internet Explorer dulu atau Microsoft Edge sekarang. Strategi 2. Mendukung berbagai browser. Pendekatan ini biasanya lebih fleksibel. Sebagai contoh, Mozilla Firefox sering dipilih untuk lingkungan akademik karena open source dan mendukung berbagai platform seperti Windows, macOS, dan Linux. Penutup. Sebagai penutup, mari kita rekapitulasi apa yang telah kita pelajari hari ini. Rekapitulasi. Pertama, kita memahami bahwa fleksibilitas dan kompatibilitas sangat penting dalam pengembangan aplikasi web. Kedua, browser open source memberikan manfaat besar dalam dunia teknologi, mulai dari keamanan, fleksibilitas, hingga kontrol penuh oleh pengguna. Saya ingin mengajak kalian untuk mencoba salah satu browser open source seperti Firefox atau Brave. Browser ini tidak hanya menawarkan pengalaman browsing yang cepat, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip open source seperti transparansi dan kebebasan pengguna. Pilihlah browser yang sesuai dengan kebutuhan spesifik kalian. Apakah untuk pengembangan aplikasi, riset, atau hanya untuk kebutuhan sehari-hari?
Ingatlah bahwa teknologi terus berkembang. Sebagai mahasiswa teknik informatika, kalian memiliki peran penting dalam menentukan masa depan teknologi. Pilihan-pilihan kecil, seperti mendukung software open source, dapat membantu menciptakan dunia teknologi yang lebih adil, aman, dan inovatif. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, dan jangan lupa eksplorasi dunia teknologi yang semakin luas. Salam dari Gorontalo.